sangat membantu kita dalam segi monitoring untuk track sales. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas pelayanan yang tetap bisa berlangsung di lingkungan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas pelayanan tetap bisa berlangsung di lingkungan Sinode Gereja Kristus sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian Minggu oleh rohaniwan Gereja Kristus, maka kami dari Komisi Litbang Sinode Gereja Kristus akan melakukan survei tentang persepsi jemaat dan dampak khotbah rohaniwan Sinode Gereja Kristus terhadap pertumbuhan rohani. Kami mohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengisi survei. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas pelayanan yang tetap bisa berlangsung di lingkungan Sinode Gereja Kristus sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian Minggu oleh rohaniwan Gereja Kristus, maka kami dari Komisi Litbang Sinode Gereja Kristus akan melakukan survei tentang persepsi jemaat dan dampak khotbah rohaniwan Sinode Gereja Kristus terhadap pertumbuhan rohani jemaat. Kami mohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengisi survei ini apa adanya sesuai dengan pendapat pribadi masing-masing. Survei ini diisi oleh jemaat remaja, pemuda, dan dewasa. Pengisian survei dimulai dari tanggal 13 Maret sampai 27 Maret 2022. Survei diisi secara online melalui Google Form. Dan hasil survei ini bersifat pribadi tanpa perlu mencantumkan nama. Berikut ini, mari kita simak dengan baik tata cara. Hari ini Minggu 27 Maret 2022, Minggu Prapaskah keempat bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui Zoom maupun yang di gereja. Mari kita persiapkan ibadah kita ini dengan kusuk. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagaimana yang sudah kita lakukan pada bulan-bulan yang lalu, pada ibadah kali ini, agar HP dapat di-silent. Kemudian juga saya akan membacakan beberapa penegasan warta bagi kita semuanya. Yang pertama adalah berita sukacita. Telah lahir putri pertama Bapak Jubilaris Sihaan dan Ibu Natalia Sirait hari Sabtu
26 Maret 2022 jam 15.23 yang diberi nama Fania Gabriela Siahaan. Ibu dan anak dalam kondisi sehat dan kiranya Tuhan selalu menyertai dalam masa pemulihan. Yang kedua, sebagaimana Bapak Ibu perhatikan pada awal-awal bahwa survei persepsi dan dampak khotbah rohaniawan Sinode Gereja Kristus melalui GFOM. Melalui surat ini kami ingin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu Majelis Jemaat bahwa Komisi Litbang SGK akan mengadakan survei tentang persepsi jemaat dan dampak khotbah rohaniawan Sinode Gereja Kristus terhadap pertumbuhan rohani jemaat. Survei ini diisi oleh jemaat remaja, pemuda, dan dewasa yang beribadah dalam kebaktian. Untuk pengisian survei dilaksanakan secara online pada tanggal 13 sampai 27 Maret 2022, artinya hari ini terakhir. Adapun cara mengisi survei sebagai berikut, klik link di bawah. Setiap nomor harus diisi, isilah survei ini secara lengkap. Lalu klik submit atau dikirim di halaman terakhir. Alamatnya ada di dalam warta, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Begitu juga link panduannya juga ada di YouTube. Jadi kami harapkan Bapak Ibu, baik ada yang di gereja ini maupun yang melalui Zoom bisa mengikuti survei. Yang ketiga, Bapak Ibu, ibadah pemuda. Kita ketahui bahwa 2 tahun terakhir ini kita ibadah sore boleh dibilang sudah tidak ada. Untuk itu, Majelis Jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai akan memulai kembali ibadah pada awal bulan Mei setiap hari Minggu sore jam 5 ibadah pemuda. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah dapat hadir. Tetapi bagi Bapak Ibu, karena ini ibadah pemuda, jangan nanti terkaget-kaget melihat ibadahnya ya, karena dia lebih ekspresif. Ya, nanti dibilang lagi ini ibadah apa ini, beda lagi ini dengan ibadah Gereja Kristus seperti biasa, bukan. Karena ini ibadah pemuda, maka saya akan informasikan kembali bahwa ibadah pemuda ini memang lebih ekspresif. Bagi Bapak Ibu, saudara yang mau mengikuti ibadah silakan di minggu pertama dimulai di bulan Mei jam 5 sore. Dan jangan khawatir, majelis juga ada. Dan rohaniwan yang membawa firman juga rohaniwan kita. Kemudian gerakan orang tua asuh, selain program beasiswa, Gereja Kristus Sarwa Permai juga membuka kesempatan bagi orang tua jemaat atau simpatisan untuk bisa terlibat mendukung anak-anak kita dalam pendidikannya. Bagi jemaat yang berminat dapat diinformasikan kepada pendeta, jemaat atau sekretaris Gereja Kristus Sarwa Permai. Program beasiswa. Program dana beasiswa kembali dibuka bagi jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai di Februari 2022. Dan program ini akan dilakukan secara mandiri, yaitu dengan membuka kantong persembahan di minggu kedua, agar menjadi perhatian bagi seluruh jemaat dan simpatisan Gereja Kristus Sarwa Permai untuk mendukung anak-anak kita dalam pendidikan. Yang berikut pembayaran dana kasih, sebagaimana seperti biasa pembayaran dana kasih dapat ditransfer ke rekening Ibu Grace Maria Pitoy di rekening BCA atau datang di gereja minggu pertama dari mulai jam 5 sampai jam 7. Yang berikut persembahan sebagaimana dalam warta bisa ditransfer ataupun dapat datang ke gereja dari jam 5 sampai jam 7.
Kids Charity, BP Sekolah Minggu Gereja Kristus Saroa Permai akan mengadakan program kerja tahun 2022 dengan tema Kids Charity, yaitu mengajak anak-anak sekolah minggu untuk belajar menabung, menyisihkan sedikit dari uang jajan selama 3 bulan, 17 Januari sampai 2 April. Dan hasil dari menabung tersebut akan diberikan sebagai tanda kasih kepada opa dan oma di Panti Werda, yaitu yang ada di Bogor. Akan diserahkan pada hari Sabtu 9 April 2022. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kita sudah boleh beribadah di gereja ini dengan tetap protokol kesehatan kita lakukan, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Untuk itu mari kita jaga kesehatan kita semuanya, agar kita juga tetap dapat bersama-sama kembali beribadah di gereja ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, untuk yang berulang tahun selama sepekan ini, yang pertama Marli Yehizkia Sitorus tanggal 21 Maret, kemudian Diparaja Theodorus Siahaan yang berulang tahun tanggal 23 Maret. Adapun mengenai keuangan, Bapak Ibu dapat lihat di lembaran warta. Kami majelis, jika ada salah dalam menyampaikan angka maupun nama ataupun inisial, kami mohon maaf dan dapat langsung menghubungi majelis jemaat untuk dapat dilakukan koreksi. Demikian penegasan warta bagi kita semuanya. Kini saatnya kita akan memulai ibadah kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian nafiri rohani nomor 12, ayat yang pertama sampai yang ketiga, Allah Bapa sumber berkat. Rahmat-Mu tiada henti.
Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah keempat ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang makasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah Minggu Prapaskah 4 ini terambil dari 2 Korintus 7 ayat 9. Sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian dari Nabi Rohani 206 ayat 1 dan 2. Yesus tak berubah. dan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi dunia yang kan binasa. Yesus Putra Tunggal Allah yang Kau yang hina menyelamatkan. Baik kemarin, hari ini, esok selamanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Baik, yang kedua. Yang tersesat dicarinya dan dihimpunkan, yang berdosa dihindarkan, diampuninya, yang berduka dihiburkan dan dikuatkan, yang tertindas Di balai
Prapaskah. Baik kemari hari ini, esok selamanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Hukum Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan ingin setiap kita untuk terus bersukacita, berpengharapan, dan bertekun dalam doa. Tetapi kita seringkali jatuh dalam dosa dan hidup seturut kehendak kita sendiri. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan sambil menyanyikan pujian Napi Rohani nomor 87 ayat 1 dan 2, lemah lembut Tuhanku mencari. Marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Diberikan kesempatan untuk jemaat untuk berdoa.
Bapa di dalam surga, inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan di hadapan Kau. Tuhan Yesus, tolong kami. Biarlah kami mengakui Tuhan dosa-dosa kami ini Tuhan dengan satu kesadaran Tuhan, bahwa dosa itu membawa kami ke dalam alam maut, bahwa dosa itu bisa memisahkan kami daripada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami membutuhkan pengampunan Engkau ya Tuhan. Hanya melalui salib-Mu Tuhan, hanya melalui darah-Mu Tuhan yang bisa menyucikan dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang berdosa, yang ingin selalu melakukan dosa. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami boleh tetap terus Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dengan setia juga Tuhan mengikuti firman-Mu. Berikan kami iman, berikan kami pimpinan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan sebagai berita anugerah diambil dari Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Maka mari kita menyanyikan pujian syukur dari Nabi Rohani nomor 121 ayat 1 dan 2, ada sukacita. Kita sorak bergema, kini pulang dengan sesat. Bapa berkenan menyambutnya segera, Anak yang merana dan sesat. Kemuliaan bagi Allah dinyanyikan para malaikat. Bala tentara surga terus memujinya, menyambut anaknya kembali. Ayat kedua. Ada sukacita, sorak bergema, anak yang hilang telah kembali. Kasih Allah Bapa mengampuninya, memberinya hidup yang baru. Kemuliaan bagi Allah dinyanyikan para malaikat. Bala tentara surga terus memujinya, menyambut anak yang kembali. Petunjuk hidup baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Jemaat sementara duduk, kita saat ini akan mendengarkan pujian dari Bapak Alex. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang kita sudah kenal,
Cuma sebenarnya ini lagu permintaan Oma sebelum ia dipanggil Tuhan, yaitu di tengah ombak. Oma maunya saya dan dia nyanyi, cuma saya pikir saya dulu sama Pak Gultom, cuma sebelum saya Pak Gultom nyanyi, malam Oma udah dipanggil Tuhan. Ya puji Tuhan lah, itulah kehendak Tuhan yang sudah terjadi di tengah ombak dan gelombang. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Alek, pujiannya. Kiranya kita semua diberkati. Kebenaran firman Tuhan adalah pedoman bagi kita agar kita semakin bergantung pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan pujian. Nafiri Rohani nomor 85 ayat 1 dan 2. Sambutlah, kita nyanyikan sambil berdiri. Tuhan Ketuk hatimu
Yesus Kristus anada. Sambutlah. Bait kedua, buka pintu hatimu. Buka Pintu hatimu. Sambutlah. Jangan tangguhkan waktu. Sambutlah, terima juru selamatmu. Tuhan beri hidup kekal. Yesus perlindunganmu. Empat, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membuka pintu hati dan pikiran kami Tuhan, menyambut kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami Tuhan tidak hanya sekadar mengerti firman-Mu, tetapi boleh berubah Tuhan, karena Engkau Bapa di surga. Tolong kami Tuhan, biarlah kiranya kami dalam menghadapi pandemi ini ataupun pergumulan kami, biarlah Tuhan tetap terus menyertai kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami siap Tuhan untuk menyambut firman-Mu, sehingga hidup kami Tuhan tetap bersukacita dan penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat sekalian. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membaca dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca berganti-gantian. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersebut-sebutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah yang antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari saat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan cerita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, demikian firman Tuhan yang berbagai setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa ini sudah prapaskah keempat dan mendekati Paskah begitu. Dan saya rasa puji Tuhan kalau Paskah mungkin ini belum ngobrol dengan majelis. Kalau bisa perjamuan kudusnya ya kita laksanakan secara onsite begitu ya. Itu lebih menyenangkan kalau menurut saya sukacita ya. Sudah berapa tahun kita ya seperti ini. Dan ya ada yang kurang pastinya Bapak Ibu. Dan kalau saya survei kecil-kecilan kepada beberapa orang, apa yang menjadi sukacita Anda pada hari ini? Seandainya Anda ingin bersukacita, inginnya sukacitanya seperti apa? Ada yang mengatakan demikian, dulu sebelum pandemi, sukacitanya itu kalau punya uang agak banyakan, misalnya gitu. Atau punya pekerjaan yang bagus dan seterusnya. Tetapi pandemi seperti ini, maka sukacitanya lebih sederhana. Apa? Bisa ketemu orang langsung. Gak usah pakai masker.
gitu ya. Gak usah ini itu. Ternyata Bapak Ibu hal yang sangat kecil itu, berdekatan, tidak pakai masker, dan seterusnya seperti yang kita kemarin-kemarin sebelum pandemi, itu adalah sukacita yang paling mahal pada saat ini. Dulu sebelum pandemi ketemu orang deket-deketan segala macam nggak mau gitu ya. Kayaknya hal yang kecil, hal yang itu nggak usah dibuat sukacita deh. Tiap hari juga ketemu, tiap hari juga ngobrol dan seterusnya. Tetapi kalau pada saat ini itu yang kita nanti-nantikan. Ada statement pandemi telah berakhir. Saya rasa seluruh dunia itu langsung wah segitu ya, langsung bersukacitanya luar biasa. Padahal cuma 1-2 kata doang, pandemi telah berakhir. Itu saya rasa menjadi sukacita yang luar biasa di dunia ini. Padahal kecil ya, cuma pengen ketemu orang gak usah pakai masker. Sederhana sekali, tapi itu menjadi sukacita. Nah pada hari ini kita akan melihat bagaimana sukacita karena satu pertobatan yang tampaknya kecil, yang tampaknya sederhana, tetapi itu gempanya itu sampai ke surga. Nah, kita akan lihat teks kita secara perlahan-lahan. Next. Ya, Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini bahwa orang Farisi dan orang berdosa itu datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Itu ya kalau kita bisa lihat di ayat yang pertama begitu ya. Nah, next. Siapakah orang yang berdosa? Itu kalau bisa kita dapat gambaran pemungut cukai, gembala, orang yang miskin, janda dan seterusnya, orang yang sakit, kusta dan seterusnya, itu dikategorikan orang yang berdosa. Jadi memang agak unik kalau kita perhatikan teks ini walaupun sederhana ditulisnya. Next. Jadi orang Farisi sampai di level duduk bersama mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tidak menjadi masalah. Sampai di situ. Jadi saudara sekalian, mereka datang kepada Tuhan Yesus lalu mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, duduknya sama nih kayak begini. Itu sebenarnya bagi orang Farisi risih. Karena mereka biasa kalau di bait Allah ada sub-subnya. Begitu ya. Yang paling depan imam, yang tengah apa, yang paling pinggir, dan di luar bait Allah itu yang kaum-kaum rendah, kaum second class. Jadi mereka itu duduknya tuh sudah di-sub begitu, udah dibagi-bagi. Gak ada duduk sama seperti ini tuh gak ada. Tetapi Tuhan Yesus yang kita perhatikan baik-baik, kalau di bukit semua mendengarkan dia kan. Gak ada kalau di bukit kamu sapnya di depan dekat Tuhan Yesus gak akan kepikiran. Nah sama seperti dia mengajar daily-nya saudara. Jadi memang sampai di level sini orang Farisi it's okay lah. Karena kita sama-sama mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus yang sangat berkuasa itu. Next. Namun ketika Tuhan Yesus menerima undangan makan orang yang berdosa, nah ini jadi masalah. Jadi sampai di batas toleransi duduk bareng-bareng oke. Mendengarkan oke deh. Tapi begitu mereka mengundang makan Tuhan Yesus hadir di rumahnya dan Tuhan Yesus mengiyakan invitation itu, jadi masalah. Kita lihat tadi di teks kita mengatakan orang Farisi bersungut-sungut. Artinya marah-marah, ngedumel dan seterusnya. Ngomongin yang gak jelas. Jadi pertanyaan sederhana, kenapa sampai mereka itu sampai geramnya minta ampun? Tuhan Yesus itu makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa pada waktu itu. Nah, next. Makan bersama dalam dunia Timur kuno itu berarti persekutuan dan kepercayaan. Jadi kalau kita diundang makan sama seseorang, itu dia sedang mau bersekutu dengan kita. Dan kita percaya dengan dia. Tentunya kan gak sembarangan ya. Saya kenal Bu Hengki, ada Bu Sino Kaban, Pak Libert, saya kenal. Pak datang ke rumah makan, oke. Tiba-tiba misalnya orang di mana begitu, Pak datang ke rumah makan. Waduh, siapa ini? Jadi kalau dikasih racun bagaimana? Dan seterusnya kan saya gak kenal kan. Tapi makanya ketika dia diundang pada masa itu pengertiannya adalah ada satu persekutuan dan kepercayaan. Ini jadi masalah bagi mereka. Kedua, next, makan bersama itu berarti menunjukkan kekeluargaan dan persahabatan. Jadi kalau kita sudah makan bareng-bareng itu sebenarnya friendship ya. Itu adalah persahabatan dan kekeluargaan. Kita undang makan orang. Dan next, biasanya makan bersama itu untuk yang sederajat pada Timur kuno pada waktu itu. Jadi nggak akan mungkin yang timpang levelnya. Dia yang sederajat. Ya tingkat level RT RW diundang begitu. Yang mungkin yang punya rumah diundang dan seterusnya. Mereka biasa sedemikian. Nah masalahnya
Yang diundang ini Tuhan Yesus, yang dipercaya sebagai guru dan pengajar, dan memiliki kuasa yang luar biasa, diundang nggak selevel. Masuk duduk bersama dengan orang berdosa yang tidak selevel. Di mata komunitasnya orang Yahudi lah, kalau kita bilang. Termasuk pemungut cukai. Pemungut cukai itu kaya-kaya loh. Matius pemungut cukai, Lewi pemungut cukai, itu kaya-kaya loh. Itu duitnya berlimpah-limpah, tetapi hasil daripada pajak. Nah, tanda petik pajaknya ya, dia mengutnya itu lebih. Makanya itu paling dibenci sama orang Farisi itu adalah pemungut cukai. Karena mereka bersekongkol dengan Romawi penjajah untuk mengutin pajaknya lebih. Sisa lebihnya untuk siapa? Ya untuk dia. Di-store kepada kaisar, sisanya untuk dia. Makanya mereka tuh sangat benci banget sama pemungut cukai. Dah ini Tuhan Yesus hadir. Berarti dalam pikiran mereka, boleh dibilang adalah Tuhan Yesus itu keluarga mereka, mereka percaya, mereka saling mengasihi, mereka satu persekutuan. Dan bagi mereka, next ya, jangan-jangan ini ya, uang yang dipakai untuk menjamu Tuhan Yesus adalah hasil daripada kejahatan, haram. Jadi Bapak Ibu, di level ini orang Farisi sangat bersungut-sungut. Begitu terjadi pembedaan yang sangat luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus perlu mengajarkan hal yang penting. Jadi ini lucu ya, maksudnya habis belajar, ya mungkin dalam hal itu kan Taurat ya, kalau masa-masa itu kan Taurat gitu ya. Habis belajar Taurat lah kita bilang, lalu mereka makan, lalu bersungut-sungut. Istilahnya habis belajar firman Tuhan, lalu bersungut-sungut. Lalu terjadi pembedaan itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, next. Perumpamaan domba yang hilang. Nah, next. Itu berani meninggalkan 99 hanya untuk mencari satu yang hilang. Nah, saudara, kadang-kadang next ada semacam kayak salah paham ya, seolah-olah yang 99 tidak penting, gitu ya. Seolah-olah 99-nya itu tidak penting. Jadi misalnya ada jemaat GKSP 200 begitu, lalu berdatangan ibadah rajin, nah, ada yang hilang misalnya gitu, 1 atau 2 orang itu harus ditinggalkan, yang jadi seolah-olah ditinggalkan itu seolah-olah itu nggak penting, lalu hanya untuk mencari yang satu itu. Bukan demikian pemahamannya, nanti kita lihat lebih dalam lagi. Tetap yang 99 yang sudah ini ya penting juga begitu. Nah, artinya next, kata kehilangan itu disandingkan dengan mencari. Betul. Kalau ada yang hilang di antara kita, kita betul mencari. Kalau ada yang hilang, apalagi tanda petik hilang, bukan hilang orangnya hilang dari muka bumi ini, tetapi hilang karena dia dalam hal kerohaniannya kurang, itu betul kita akan mencari. Dan next, kata mencari itu dilanjutkan dengan menemukan. Dan next, hasilnya itu adalah sukacita di surga. Jadi sebenarnya yang ditekankan sama Tuhan Yesus itu bukan masalah domba-dombanya itu jumlahnya berapa, tetapi yang dia tekankan adalah mencari, menemukan, maka hasilnya ada sukacita dalam surga. Nah, pertanyaannya sederhana. Apakah yang 99 itu bagaimana gitu ya? Apakah seolah-olah yang satu lebih penting daripada yang 99? Mari kita lihat lagi. Next. Tetapi Tuhan Yesus itu menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan satu domba dan 99 domba itu sebenarnya. Next, satu domba adalah satu orang yang bertobat. Satu orang yang bertobat. Next, dan 99 domba adalah orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, kata kuncinya next adalah memerlukan pertobatan. Ini yang kita lupa. Ini yang kita seringkali miss memahami teks ini. Jadi 99 orang yang merasa benar dan tidak memerlukan pertobatan itu ditinggalkan. Jadi bukan 99 orang yang memerlukan pertobatan kita tinggalkan, ya kita salah gitu ya. Untuk mencari satu orang domba ini yang tadi kita cari, kita temukan dan kita bersukacita karena dia memerlukan pertobatan itu. Nah, saudara, next, sudah dicari, sudah ditemukan, sudah diajak, tetapi menolak. Berarti dia menolak Injil. Dia menolak Injil. Saudara, ini sedih loh sebenarnya. Teks ini tuh dalam sekali sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Dalam sekali loh. Jadi kadang-kadang saya pribadi saja ya sudah diajak,
sudah dicari, ditemukan, diajak, diingatkan, nggak datang juga. Saya sedih. Apakah orang ini memerlukan Tuhan apa tidak ya? Apakah orang ini memerlukan Injil apa tidak ya? Maka tugas kita apa? Ya mencari, ya menemukan, ya mengajak itu. Itu. Saudara, ternyata ada orang-orang yang memang tidak memerlukan pertobatan, selesai. Saya jadi agak sedikit terhibur, saudara, sebenarnya. Saya agak sedikit terhibur lah. Nah, memang ada domba-domba yang memang tidak memerlukan pertobatan itu. Walaupun sudah diberitakan pertobatan itu. Saudara, ini maksud dengan pertobatan ini adalah perubahan hidup ya. Bukan pertobatan terima Kristus, ditulis di KTP, Kristen, Protestan. Enggak seperti itu, saudara. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus enggak seperti itu. Itu cuma administrasi aja, saudara sekalian. Dan pertobatan itu yang sejati adalah perubahan hidup. Perubahan hidup, balik lagi Bapak Ibu. Yang kita seringkali lost di situ. Sekian tahun kita hidup, pertanyaannya saya sudah berubahnya sampai mana? Jadi ini yang memerlukan pertobatan terus-menerus. Metanonia. Pertobatan dipakai di sini katanya metanonia, artinya perubahan pikiran terus-menerus. Diperbaharui kan. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi kan. Berarti dia ada satu perubahan every day. Anak saya yang nomor 3 lucu ya, pengen saya apa, rasanya gemet gitu ya, 3. Terus ya saya kan ya biasalah manusia amarah ya, saya Bapak Ibu ya, memang saya masih suka marah-marah ya, gitu ya. Pak Pan yang paling tahu lah itu, suara saya udah wah kemana-mana gitu ya. Pak Pan cuma yang sabar, Pak Fabio, ya. Anak saya nomor 3 ngomong gini, Papa kok nggak marah-marah? Wah tumben nih, wah ada perubahan, puji Tuhan. Lalu dia sebatin saya, waduh saya berubah ini gitu kan. Yang menyaksikan perubahan kan orang yang nggak mungkin, gue udah berubah. Ya nggak, orang yang ngakuin gitu ya. Papa lagi sakit ya, waduh maksud kamu apa? Papa, jadi kalau papa nggak marah-marah itu kalau lagi sakit gitu ya, waduh, gawat ini. Terus dia ngomong ke Visto sama Vide, Papa lagi sakit gak marah-marah. Terus begitu dia telepon si Eyang, Eyang Papa lagi sakit gak, wah udah kemana-mana. Waduh saya bilang ini gosip. Jadi sampai Bu Thomas, emang Fabio sakit apa Mev? Katanya enggak ada sakit tuh bilang. Jadi saudara sekalian itu perubahan yang simple ya, yang kecil gitu ya. Anak kecil umur 3 tahun aja tahu kok gak marah-marah. Sederhana ya. Saya juga jadi saya ditegur ya, iya ya berarti saya belum berubah, saya masih marah-marah. Gitu saya berusaha untuk gak marah-marah, lagi sakit ya. Salah minum obat ya gitu. Aduh. Biasanya begini, salah minum obat ya gitu. Aduh, makin marah lagi gitu ya. Nah, saudara, jadi pertobatan sesimpel itu. Dan ketika kita berhasil merubah hidup kita, sukacita di surga. Gempanya itu sampai di surga. Walaupun hal-hal kecil yang kita rubah dalam hidup ini. Dan itu menjadi sukacita bukan hanya di surga, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Ayo, mari kan, tetangga-tetangga diundang, dombaku yang sudah hilang ini ditemukan. Jadi sebuah sukacita yang luar biasa. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini memang sangat sederhana menurut saya, tapi memang sangat sulit juga untuk kita lakukan. Mari saudara, kita masih memerlukan pertobatan itu, metanonia, kita baru. Tuhan tolong perbaharui saya setiap hari. Tuhan tolong perbaharui saya setiap hari. Apa yang harus saya perbaharui? Kita ngomong sama anak kita, apa yang harus papa mama perbaharui. Nanti anak-anak juga ngomong, ayo Pak Ma, apa yang harus saya perbaharui hidup saya. Kamu harus meningkatkan ini, itu, dan ini, dan itu. Jadi sama-sama saling memperbaharui. Nah, next. Jadi artinya, satu domba itu orang berdosa yang tidak hanya mendengar tadi ya, tetapi mau bersekutu dan menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kan tadi sama-sama mendengarkan pengajaran ya. Next. Dan 99 domba itu seperti orang Farisi yang hanya mau mendengar pengajaran tetapi tidak mau bertobat. Sebenarnya saya nggak langsung Yesus menyindir orang Farisi itu. Kamu tuh hanya mendengarkan pengajaran saya, hei orang Farisi, tetapi kamu nggak ada berubah-berubahnya. Tetap hidup dalam kemunafikan, doamu panjang-panjang, kamu berdiri di tengah jalan, lalu dengan jubah kemewahanmu, jubah imammu. Ya kayak saya gini ya, kalau saya udah jalan-jalan pakai begini, nah sudah ya. Wah, Pak Fabio kayaknya telepon Pak Mister, Pak, kayaknya angkut deh gitu ya. Kalau saya udah jalan-jalan pakai begini,
Angkut aja, udah gak usah ditanya-tanya lagi mau kemana gitu ya. Jadi kebayang orang Farisi begini jubahnya, Bapak Ibu, lalu dia mampir misalnya di tokonya Pak Liberto, halo Pak Liberto, shalom, wah pakai jubah Pak Liberto, waduh baik banget nih orang, suci banget nih orang gitu ya, didoakan gitu ya. Tapi itu kemunafikan semuanya. Karena orang Farisi salah satunya apa? Memeras janda. Caranya gimana? Janda itu tidak boleh menyerahkan persembahan. Karena dia tadi ya second class, dia di luar bait Allah duduknya. Di luar bait Allah, di luar gereja duduknya. Sehingga ada perantara. Ada brokernya nih perantara gitu ya, afiliatornya nih. Nah, afiliatornya nih kayak Indra Kents tuh ya, afiliatornya nih. Dibawa nih persembahannya ke imam. Kalau bagus ditukar sama yang jelek, dombanya. Kalau duit ditukar lagi sama dia, baru dikasih persembahan. Nah sisanya ini untuk dia. Itu kejahatan orang Farisi. Maka Tuhan Yesus sangat marah dengan mereka. Nah saudara, jangan sampai hidup kita menampakkan kita ini oke gitu ya. Tetapi di hati kita ini busuknya minta ampun. Next, perumpamaan ini berlanjut begitu ya. Tentang dirham yang hilang. Itu dirham ya. Kalau Bapak Ibu lihat di Zoom yang manik-maniknya itu ya, dirham. Next, koin dirham itu biasanya dipakai sebagai hiasan perempuan. Silakan ibu-ibu kalau mau pakai boleh ya, pakai koin-koin gitu ya, koin-koin itu. Pada zaman itu biasa ya, Bapak Ibu ya. Next, juga menunjukkan bahwa perempuan yang memakai hiasan tersebut telah menikah, karena biasanya dipakai sebagai mas kawin, gitu. Bo, mas kawinnya apa? Wah, cincin ya. Enggak koin-koin gitu, enggak? Bitcoin apa? Enggak ya. Waduh. Kalau kasih Bitcoin kasihin galuh ya, udah hancur harganya tuh. Jadi hiasan gitu ya, pakai hiasan. Nah, kenapa itu menjadi mas kawin? Dan kenapa itu satu hilang kok repot amat? Kan ada 10 gitu ya. Ribet amat sih, beli aja satu kira-kira gitu ya. Karena begini budayanya. Next. Jika cerai, maka koin-koin dirham itu sepenuhnya milik perempuan untuk menyambung hidup. Itu. Jadi next. Jadi jika hilang satu, maka sangat berarti bagi pemiliknya. Karena itu menjadi mas kawin yang sangat mahal. Lalu kalau hilang satu, aduh, itu menjadi sangat-sangat bahaya untuk kehidupannya. Bisa-bisa nggak cukup, tanda petik gitu ya. Karena itu sangat bernilai. Jadi memang cerita dirham ini bicara tentang masalah nilai yang luar biasa. Artinya dengan kata lain, ketika orang yang berdosa tadi, dia bertobat, itu memiliki priceless, nilai yang sangat tinggi. Sangat tinggi nilainya. Jadi Bapak Ibu, syukurilah ketika misalnya anak kita mengalami pertobatan, suami dan istri kita mengalami pertobatan, saudara kita mengalami pertobatan. Ingat itu nilainya sangat sangat tinggi. Jangan dikecilkan. Baru berubah begitu, belagu gitu ya. Jangan Bapak Ibu ya. Dikecilkan, jangan. Itu priceless. Maka tidak hanya sekedar sukacita, tapi itu tak ternilai harganya. Itu dia yang dimaksudkan dengan dirham itu. Next. Saudara, kalau boleh kita renungkan dalam kehidupan kita, bisa jadi ya, yang menjadi domba yang hilang itu adalah kita. Karena kita tidak mengalami pertobatan dan perubahan yang serius. Bisa jadi kita hilang, saudara. Di antara orang banyak ini. Bisa jadi kita yang hilang. Karena kita tidak mengalami pembaruan dalam hidup kita. Saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Pembaruan dalam kehidupan kita. Next. Kita juga mungkin banyak menghilangkan kesempatan koin tadi untuk bertobat. Kita mungkin banyak kali kesempatan. Ada orang yang menasihati kita, itu seperti koin emas sebenarnya. Ayo berubah. Enggak. Menghilangkan banyak kesempatan. Dan kalau tiba akhirnya, saudara sekalian, mohon maaf, misalnya terkena, ya virus masih ada gitu ya. Dan kita nggak sadar di rumah sakit. Yang kita nggak bisa lagi mendengarkan adanya ayo seruan pertobatan, lalu kita dipanggil oleh Tuhan. Selesai. Jadi Bapak Ibu jangan selalu berharap kita meninggalnya itu dalam keadaan sadar gitu. Enggak, saudara. Enggak demikian, enggak sadar gitu ya. Langsung nanti gampang lah, pokoknya nanti ada waktunya tepat begitu ya. Boleh tepat begitu. Enggak. Nah ini yang harus selalu kita ingat baik-baik.
maka pembaruan hidup itu harus terus ada dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Karena tepat pada waktunya kita nggak tahu caranya bagaimana. Kita nggak tahu caranya bagaimana. Saya tanpa mengingat kembali secara emosional bagaimana kedukaan Opa Alek ya, bahwa Opa Alek bilang sama saya dengan Pak Pan, izinkanlah Tuhan Oma itu untuk ketemu lagi Pak Alek ya, Opa Alek ya, untuk sebentar saja ketemu dari rumah sakit, mampirlah kira-kira ke rumah dulu, sembuh sebentar saja gitu, harapan di Opa Alek langsung pas hilang, selesai. Harapan tinggal harapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ya kita yakin Oma sangat setia dengan firman Tuhan, hidupnya dan seterusnya, yakin berjumpa dengan Tuhan dan dia sudah bersuka cita di sana. Karena imannya itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, pada hari ini kami kembali diingatkan Tuhan, bahwa pertobatan kami harus kami lakukan terus-menerus Tuhan. Bukan menerima Engkau terus-menerus Tuhan, tetapi kami tetap terus memperbarui kehidupan kami Tuhan. Selalu baru dan selalu baru. Tuhan tolong kami Tuhan, karena tantangan kami pada saat ini tidak sedikit Tuhan, banyak sekali tantangan kami. Bahkan bisa menggerus iman kami, bahkan bisa juga menjadikan kami putus harapan Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Kami hanya bisa berharap dan minta tolong kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan pada hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, Jonathan keponakan Ibu Ina, Saudara Ida dan Sondang Manurung, Bapak Kolowai, Bernard Kolowai Tuhan, dan juga Renner cucu dari Ibu Hari, Bapak Torang Pasaribu, orang tua dari Pak Bangun, dan juga Bapak Damanik Tuhan, yang pada saat ini belum sadar dari pasca operasi. Tuhan Yesus tolong, biarlah kiranya Engkau berbelas kasihan Tuhan kepada saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan kekuatan Tuhan dan pengharapan, khususnya Tuhan untuk Pak Torang. Tuhan Yesus tolong berkati dalam segala kehidupannya Tuhan Yesus. Untuk keluarganya yang menyertai Tuhan. Betul secara medis Tuhan tidak ada harapan, tetapi kami ingin percaya Tuhan, iman daripada Pak Torang Tuhan dan juga keluarga adalah berpengharapan di dalam Engkau. Demikian juga pada Manik Tuhan, biarlah kiranya Tuhan dokter dan suster dan juga peralatan medis Engkau berkati Tuhan, supaya pada Manik Tuhan boleh sadar kembali dan boleh berangsur-angsur sehat Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan daripada kesehatan jemaat kami, Mama dari Ibu Sinukaban, Ibu mertua Bapak Bangun, Ibu Dorlan Panjaitan, Pendeta Pan, dan juga Opa Alex Tuhan, Ibu Rosa, Ibu Leoni, Ibu Jenda, dan keluarga, Pak Marhemat Tampu Bolon, dan juga Dr. Gigi Yulia, Ibu Natalia Sirait. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Tuhan dalam proses penyembuhan ini, yang mungkin saat ini sudah sehat tetapi masih membutuhkan Tuhan, kebutuhan-kebutuhan medis lainnya. Tuhan Yesus tolong berkati. Kami juga bersuka cita Tuhan, mengucapkan syukur Tuhan atas penyertaan Engkau yang sepanjang bulan-bulan ini Tuhan, kami tetap terus mendoakan Tuhan, khususnya untuk Bapak Jubilaris Sihaan dan juga Ibu Natalia Sirait, yang dimana Engkau berikan anugerah Tuhan kepada mereka seorang anak Tuhan. Dan biarlah kiranya putri yang hadir di dalam keluarga mereka ini Tuhan, boleh menjadi berkat dalam keluarga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Engkau pada sungguh luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin, biarlah percepatan vaksin boleh tetap terus berlangsung. Ekonomi juga negara kami, biarlah Presiden dan juga jajaran Menteri Tuhan boleh memikirkan, apalagi menjelang Lebaran, harga minyak naik, dan mungkin akan diikuti dengan harga-harga yang lain. Tuhan Yesus tolong, biarlah kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan kepada pemerintah kami, supaya mereka boleh mengatur ekonomi ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk percepatan daripada vaksin, biarlah Tuhan Yesus menyertai juga. Dan juga kami melihat kegiatan daripada masyarakat Tuhan berangsur-angsur pulih. Tuhan tolong biarlah kiranya Engkau tetap menjagai kesehatan kami Tuhan. Engkau tetap menyertai kami Tuhan, supaya virus ini Tuhan benar-benar hilang dari dunia ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk perang daripada Rusia dan Ukraina Tuhan. Kami mungkin bingung Tuhan, siapa yang benar, siapa yang salah dan seterusnya. Tetapi kami ingin menginginkan perdamaian Tuhan. Biarlah PBB dan juga negara-negara yang lain Tuhan boleh membantu mewujudkan perdamaian Tuhan, sehingga tidak terjadi perang Tuhan dan kerugian, bahkan korban jiwa di kedua belah pihak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan juga saudara kami yang berulang tahun, untuk Saudara Marli Sitorus dan juga Saudara Theo Siahaan Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan akan dimuliakan sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami mencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengikrarkan iman percaya kita secara responsoria, bersahutan. Untuk itu, saya undang untuk bangkit berdiri. Apakah yang kau percaya tentang Allah Bapa? Apakah yang kau percaya tentang Yesus Kristus? Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, Terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan tangannya segala sesuatu dibuat. Apakah yang kau percaya tentang Roh Kudus? Saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan terdiri dari 2 kotak. Yang pertama kotak hitam untuk kas gereja, dan yang kedua kantong merah untuk pastori. Kita akan bernyanyi dari PKJ nomor 216 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku,
di hatiku berdamai sejahtera melampaui harta. Di hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bait yang ketiga saya undang untuk bangkit berdiri. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Sebagaimana pujian kami ya Tuhan, kami bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalam kami ya Allah Bapa. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu ya Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami mendengarkan firman-Mu. Terlebih pagi hari ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan yang juga sumbernya daripada-Mu. Terima kasih Allah Bapa atas semua yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kami. Mampukan kami selalu ya Allah Bapa untuk mengucap syukur kepada-Mu. Persembahan ini ya juga ya Allah Bapa, kiranya dapat dipergunakan untuk hanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berikut majelis yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Allah Bapa atas semuanya ini. Terpuji-pujilah Engkau selalu. Di dalam nama anak-Mu saja Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pengutusan. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami arahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dan jadilah saksi Tuhan yang setia. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Nafiri nomor 205, bait pertama, kedua, dan keempat. Aku mau menyanyi. Aku mau nyanyikan kidung tentang Yesus Tuhanku yang tinggalkan rumah Bapa untuk tebus manusia. Ku mau nyanyi kisah
Jemaat, mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Untuk Pak Bangun, selamat hari Minggu Pak. Keluarga Ibu Ina juga, Pak Iwan, keluarga Pak Leo, Pak Iwan, Ibu Rosa, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Pak Hasto, selamat hari Minggu. Keluarga Pak Bambang, selamat hari Minggu. Pak Pan, Selamat hari Minggu Pak Binsar. selamat hari Minggu. Pak Santo, Mas Yudi, semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Anita. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Bangun semuanya teman-teman, semua jemaat. Minggu Papan. Sehat, terus semangat. Jangan lupa terus dukung Pak Damanik dan doa. Oh iya, masih belum sadar Pak ya? Ya belum. Selamat hari Minggu semua. Belum sadar ya Pak Damani? Ya belum sadar. Berdoa Pak. Halo Ibu Rosa.